Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Kupondoro channel yang membagikan tips-tips seputar merpati dan serba-serbinya. Kali ini saya akan mencoba membagikan tentang cara merpati bekur atau suara merpati bekur yang berkaitan dengan pertanyaan dari akun Yulianti Sari. Apakah cara bekur merpati atau suara bekur merpati itu mempengaruhi juga kinerja dari merpati tersebut, dan juga bagaimana kalau merpati betina bekur. Begini ya teman-teman, kalau saya itu biasanya saya kaitkan dengan rambunan merpati atau silangan merpati. Biasanya kalau dalam rambunan merpati, misalnya Jawa Gresik, kemudian yang keluar di suara itu bekur burung gresik. Burung gresik itu biasanya dominannya kemeletuk, kalau orang Jawa bilang. Kemeletuk itu gimana ya? Nggak ada burung saya yang bekur nih. Tapi coba teman-teman perhatikan burung yang paruhnya tipis, agak panjang, kemudian kepalanya membulat, ataupun yang kepalanya agak ke atas sedikit di depan. Itu nanti cara bekurnya gimana, itu mungkin yang dimaksud kemeletuk. Jadi suaranya itu jernih, middle itu ya, kalau suara musik itu kayak suara middle gitu. Wok ketekur kletuk gitu ya. Wok gimana ya, saya nggak bisa nirukan nih. Tapi coba teman-teman nanti perhatikan burung yang jenis begini ya. Ini saya coba pakai burung yang rambonannya Gresik Jawa, tapi di penampakannya itu Gresik ya. Nah ini kan agak di atas walaupun dia agak membulat. Kemudian yang ininya bulat juga, perhatikan cara bekurnya itu, mungkin itu yang dimaksud kalau ini kemeletuk gitu ya. Saya nggak tahu padanan bahasa Indonesianya mas dan juga teman-teman. Pokoknya suaranya jernih, middle itu loh. Nggak yang ngebas, nggak yang cempreng gitu, nggak. Itu tapi yang middle. Nah itu biasanya karena rambunan Jawa Gresik, kemudian di suaranya dia lebih condong ke Gresik. Itu biasanya burung-burung yang begitu itu nanti emosinya bagus-bagus, giringannya juga bagus. Kemudian kalau yang itu, aduh kedengaran nggak tadi ya? Itu agak Jawa itu, jadi dia agak ngebas, suara bekurnya agak ngebas, itu biasanya Jawa. Kemudian kalau giring itu kurang seagresif kalau yang suaranya kemeletuk, yang lebih ke middle gitu. Terus apa lagi saya mau bilang ya? Saya agak lupa tadi. Itu agak ngebas itu. Terdengar nggak ya untuk suara bekurnya tadi? Nggak ada yang bekur lagi. Ada sebenarnya merpati saya yang kemeletuk. Ini juga, oh ini agak ke Jawa ini cara bekurnya. Makanya ini nggak giring-giring. Udah berapa hari saya jodohkan nggak giring-giring ini. Biasanya kalau yang kemeletuk itu biasanya cepat giring. Walaupun dia kalau dia belum berancas, belum birainya belum tinggi sekali, biasanya agak lama jodohnya. Tapi begitu dia sudah mencapainya, dia biasanya cepat giring. Itu kalau yang suaranya kemeletuk, yang cenderung ke merpati Gresik. Itu kalau emosinya udah bagus dengan suara begitu itu, biasanya kan emosinya udah bagus ya, kemudian giring itu didukung dengan badan dan bulu yang bagus, itu kencang, padang sampai ngedor itu. Walaupun
apa istilahnya, badannya nggak terlalu kuat, nggak terlalu besar, nggak terlalu kokoh gitu ya, tapi kadang-kadang dia bisa ngedor. Tapi kalau yang bekurnya dia agak ngebas itu biasanya nanti rapi atau kadang-kadang agak kasar dikit. Tapi kalau yang kemeletuk itu biasanya untuk ininya bawaannya kadang-kadang kasar, sering kasar juga ya. Walaupun itu nanti pengaruh dari genetik juga bisa, tapi kalau saya pribadi kalau di pasar milih kan saya nggak tahu terahnya terah apa, jadi saya pilih cara bekurnya gini. Kemudian kalau dia bekur atraktif itu kadang-kadang malah susah jodohnya, karena dia suka kemana-mana, suka nyari pasangan ke sana-sana, tapi nggak dapet yang sampai dia giring. Tapi itu nanti kalau udah giring bagus giringannya. Itu biasanya ya kalau untuk saya waktu main rumahan. Kemudian dia juga rata-rata emosinya bagus. Yang jelas kalau suara bekur yang kemeletuk, yang middle itu biasanya dia cenderung ke gersik, dia punya emosi yang bagus. Nah, itu mempengaruhi kinerja saat dia terbang di klepek turun. Nah, untuk memori, kalau untuk orang-orang dulu kan selalu disilangkan dengan Jawa, jadi burungnya kuat terbang, memorinya bagus, gampang diklepek, turun sampai ke bawah gitu loh. Kalau yang agak ngebas-ngebas itu suaranya itu biasanya burung Jawa. Dan juga kalau untuk burung pos, nah ini mungkin untuk belajar saya juga ya. Coba teman-teman perhatikan kalau punya burung-burung yang masih murni-murni Jawa atau pos atau gersik, itu bedakan ya suaranya, untuk menjadikan suatu ciri saat kita membeli merpati atau mendapati merpati yang rambonan, misalnya Jawa gersik, Jawa pos atau pos gersik gitu, nanti dibedakan. Nanti kalau suaranya itu munculnya kemeletuk kayak burung gersik, itu biasanya emosinya bagus. Nanti untuk kecepatan, untuk ngedornya itu tergantung badannya, kemudian terah juga mempengaruhi. Tapi yang jelas kalau yang bekurnya kemeletuk itu yang emosinya bagus selama ini ya, yang saya ketahui. Nah, untuk yang lain-lain mungkin ada juga walaupun suaranya ngebas tapi giringannya bagus atau emosinya bagus, itu mungkin dari mukanya, dari paruhnya, atau dari sisi lain itu unsur gersiknya ada, dan dia juga mempengaruhi untuk kinerjanya. Tapi kalau saya patokannya dulu, kalau merpati kemeletuk itu biasanya emosinya bagus, nyetilan kalau orang Jawa bilang dulu ya, kalau terbang tinggi dapat klepek langsung gitu, nggak pakai muter, nggak pakai cari haluan gitu. Tentu itu didukung dengan badan ya, badan, bulu, terah juga bisa. Kalau misalnya kita ambil dari ternakan, kalau saya kan dari pasar, jadi saya nggak tahu terah dari mana itu, kinerjanya bapaknya gimana, ibunya gimana, tapi saya cuma berpatokan dari bekur juga bisa. Misalnya ini bekurnya bagus, ini berarti bagus, kemudian saya pegang, oh cocok badannya, biasanya saya beli. Kalau enggak ya enggak biasanya. Atau kalau pas di pasar itu burung itu enggak bekur ya, dari tongkrongan, dari pegangan, bulu. Tapi kalau di pasar ada yang bekur kok kemeletuk, biasanya saya pegang dulu, wah coba pegangannya cocok nggak, kalau cocok ya saya ambil, kalau enggak ya enggak. Kemudian kalau untuk merpati betina yang bekur ya, yang dia kayak jantan gitu, kemudian kalau dia saat istilahnya saat kawin ya, saat kawin itu dia suka di atas, suka di bawah, itu biasanya nanti anak-anaknya juga emosinya bagus-bagus. Saya beberapa kali punya yang begitu. Untuk giringan juga mempengaruhi itu ya teman-teman, dan juga akun Yulianti Sari.
Itu kalau betinanya mau kawin di atas dan di bawah itu biasanya nanti jantannya cepat connect sama betinanya. Itu cocok sekali buat merpati rumah kolongan. Kalau saya ya, ini saya sekedar saran dan tips saja ya. Kalau merpati kolongan teman-teman itu betinanya suka di atas suka di bawah, itu nanti giringannya bagus sekali. Itu mempengaruhi di giringan dan mempengaruhi dia emosi turun ya. Karena kadang-kadang merpati kolongan itu saya lihat kalau dia sudah mulai nggak senang sama betinanya, di kelepek itu suka bablas. Makanya teman-teman di kolongan itu sering ganti-ganti betina ya. Nah, kalau untuk main kolongan misalnya dilombakan, terus waktu dicor itu kok suka nggak turun, terus dilihat loh malah bekur ke betina lain, nah kemudian diganti, baru digiringkan satu giringan, dua giringannya langsung dilombakan. Itu biasanya gitu. Tapi kalau yang betinanya suka di atas suka di bawah, saya pernah punya Megan dulu, itu juga giringannya bagus sekali. Saya ganti jodoh sama Megan, itu walaupun giringannya bagus, dia malah waktu turun itu kayak balik gitu ya, klik gitu ya, diklepek dari arah utara ya, turun seret, nanti sampai di bawah itu menghadap ke utara dia. Kalau dulu waktu sama yang perumpung itu langsung di betinanya gitu terus. Wah, itu setinggi apapun dulu turun, tapi setelah ganti betina nggak mau ya, karakternya sudah berubah. Dia kalau udah ketinggian kadang malah muter. Ada dulu waktu masih jodoh sama yang perumpung, dia suka di atas suka di bawah, kemudian dia suka kayak merpati jantan gitu, giringannya bagus sekali, setinggi apapun turun. Terus emosinya sering keluar ya, maksudnya hampir stabil lah emosinya lah. Kalau dapat klepel tuh nggak kasar sih, cuma wutek rapi gitu. Tapi setelah ganti jodoh karena itu betinanya sudah nggak ada ya, akhirnya nggak keluar karakter seperti dulu lagi. Jadi ada perubahan karena memang betinanya waktu itu nggak seperti yang pertama kali saya menjodohkan dia, kayak kadang kayak merpati jantan, dia bukur-bukur ngelur-ngelur gitu ya. Kemudian dia nanti di atas kadang di bawah, kadang di atas kadang di bawah gitu. Itu mempengaruhi giringan. Untuk merpati kolong itu mempengaruhi kinerja juga. Sampai di situ ya teman-teman semua dan akun Yulianti Sari, semoga ini bermanfaat, dan akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.